Ya, baik. Terima kasih. Yang saya hormati para narasumber, yang mulia Dr. Amran dan teman-teman yang lain narasumber, saya tidak bisa menyebut satu persatu. Yang saya hormati moderator dan teman-teman dari Kenex dan teman-teman dari Majelis Ulama Indonesia. Jadi saya akan fokus pada persoalan Basarnas saja. Karena tadi di dalam keynote saya sudah mendengarkan bahwa sudah diungkapkan secara baik mengenai latar belakang pembangunan ekonomi di Indonesia, khususnya terkait dengan ekonomi syariah. Memang saya juga sependapat bahwa penduduk Indonesia yang 250 juta itu ternyata dari data statistik 83% adalah penduduk Muslim. Hal ini adalah justru menjadi hal yang sangat positif buat pembangunan perekonomian, khususnya perekonomian syariah. Itu satu sisi. Di sisi lain juga kita harus menyikapi saat ini Indonesia ini terjadi bonus demografi. Dari bonus demografi itu harusnya bisa ditangkap sebagai peluang, bukan malah sebagai ancaman. Oleh karena itu dalam bonus demografi ini semaksimal mungkin perekonomian syariah ini bisa mengambil manfaat dari bonus demografi yang terjadi di Indonesia saat ini. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, bahwa saat ini Indonesia benar-benar serius untuk menggenjot ketertinggalan iklim berusaha di dalam pembangunan nasional. Karena kita tahu bersama bahwa ranking kita di dalam ease of doing business, kita tertinggal dengan negara-negara Asia Tenggara yang lain. Sebut saja dengan Malaysia, Malaysia ranking 15, kita bertengger ranking 73. Ini kan jauh sekali, padahal Malaysia itu ya boleh dikatakan tahun 70 itu perekonomiannya malah banyak belajar dari Indonesia. Namun sekarang kita tertinggal jauh, apalagi kalau berbicara Singapura. Singapura ranking EUDP-nya ada pada ranking 2. Nah, ini kan menjadi keprihatinan kita bersama. Oleh karena itu, yang namanya penyelesaian sengketa di dalam dunia bisnis, menurut saya merupakan suatu instrumen yang sangat menentukan di dalam kemajuan bisnis itu sendiri. Karena di dalam dunia bisnis itu tidak boleh berhenti hanya untuk menyelesaikan sengketa. Kalau terjadi demikian, pasti kerugian itu akan sangat luar biasa. Oke, lanjut. Saya tidak, ya lanjut. Next slide. Ya, di sini saya ingin sedikit saja highlight. Tadi diulang aja tadi. Jadi di dalam, oke. Kalau sudah disodorkan slide ini, saya langsung aja masuk. Jangan bergerak mas slide-nya. Udah yang tadi aja, yang terakhir setelah ini. Next slide. Next slide. Ya, stop. Ya. Jangan jalan lagi, mohon maaf. Slide yang tadi sebelumnya. Jadi, susah ya. Karena ini kendala jaringan ya, jadi saya ngomong mungkin tidak terdengar di sana. Jadi salah satu risiko dari pembangunan suatu perekonomian, tidak menutup kemungkinan juga perekonomian syariah, maka makin banyak interaksi antara para subjek hukum pelaku di dalam dunia usaha itu. Dengan makin banyaknya interaksi itu, maka dimungkinkan akan menimbulkan potensi konflik yang makin banyak pula. Nah, dari potensi konflik yang makin banyak ini, next slide, maka metode penyelesaian konflik itu selama ini yang kita kenal, next slide, ada 3 cara penyelesaian sengketa.
Next selanjutnya, slide. Ya, next. Satu lagi. Satu lagi. Ya. Next slide. Ya, penyelesaian sengketa itu yang kita kenal. Mau tidak mau tadi sudah saya kemukakan di awal, ya stop. Saya kemukakan di awal, bagaimanapun juga di dalam pembangunan suatu perekonomian, itu membutuhkan suatu kondisi yang kondusif. Jadi dalam pembangunan perekonomian itu harus sebisa mungkin dihindarkan adanya potensi konflik. Namun demikian, karena di dalam pembangunan perekonomian sendiri itu juga terjadi suatu interaksi di dalam dunia bisnis dari para pelaku bisnis itu sendiri yang memungkinkan potensi terjadinya konflik, maka konflik itu tidak bisa dihindari di dalam proses perjalanan dunia bisnis atau dunia usaha itu sendiri. Maka dalam hal ini kita mengenal, Indonesia itu mengenal ada dua cara penyelesaian sengketa, yaitu yang pertama melalui litigasi. Sebelum ini Mas, slide sebelum ini, ada dua cara penyelesaian sengketa. Sebelum ini Mas, itu sesudah. Ada dua cara penyelesaian sengketa, ya stop. Ya. Dua cara penyelesaian sengketa, yaitu melalui litigasi dan non-litigasi. Kalau yang litigasi ini adalah merupakan proses penyelesaian sengketa yang sudah sangat populer di Indonesia, karena ini merupakan suatu warisan kolonial Belanda dulu. Jadi di dalam Hindia Belanda yang dulu dijajah Belanda, mau tidak mau selama 350 tahun kita mewarisi sistem hukum kolonial Belanda. Kolonial Belanda ini menggunakan sistem hukum civil law, di mana di dalam sistem hukum civil law itu mengenal adanya trias politika, sehingga pembagian lembaga kekuasaan itu dalam tiga hal, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah di sini lembaga yudikatif atau lembaga peradilan itu sangat populer sejak penjajahan Belanda sampai saat ini. Lah, baru setelah lahirnya globalisasi di dunia ini, maka proses penyelesaian secara litigasi itu bergeser ke arah penyelesaian non-litigasi. Sebenarnya politik hukumnya apa kok? Kenapa dengan adanya globalisasi itu terjadi pergeseran dari litigasi ke non-litigasi? Karena dalam globalisasi itu otomatis negara-negara besar, negara-negara yang padat modal, ini ingin menguasai negara-negara berkembang dan miskin. Karena dia ingin menanamkan investasinya di negara berkembang dan miskin. Di dalam menanamkan investasi itu pasti otomatis negara besar itu, negara padat modal tadi, membutuhkan perlindungan terhadap investasi yang ditanamkan di negara-negara lain atau di negara berkembang dan miskin tadi. Dengan kebutuhan untuk melindungi investasinya ini, maka negara besar atau negara padat modal tadi menciptakan mekanisme penyelesaian sengketa yang menghindari sistem peradilan lokal. Karena apa? Karena dia, negara padat modal tadi, sangat khawatir kalau kepentingan bisnisnya, kalau terjadi sengketa harus diselesaikan pada peradilan lokal, maka dia takut akan adanya yang namanya sering dikenal dengan mafia peradilan. Nah, kondisi itulah menyebabkan mereka itu menciptakan suatu mekanisme penyelesaian bisnis tersendiri yang sering dikenal dengan non-litigasi. Atau tadi disinggung oleh keynote speech,
dengan istilah Alternative Dispute Resolution atau ADR. ADR ini walaupun prinsip dasarnya musyawarah mufakat, namun ADR ini, konsep ini berkembang justru dari negara Amerika, bukan dari Indonesia. Padahal Indonesia yang memiliki hukum adat dengan prinsip penyelesaian musyawarah mufakat, namun konsep ADR ini justru lahir di negara Amerika. Dan ini dibawa bersamaan dengan arus globalisasi tadi. Sampailah ke Indonesia. Sehingga sekitar tahun 90-an ke atas, itu sudah mulai dikenal model penyelesaian non-litigasi itu. Lah, non-litigasi ini sebagian sarjana ada yang memasukkan arbitrase ke dalam non-litigasi, namun sebagian sarjana yang lain memasukkan arbitrase ini ke dalam litigasi. Mengapa arbitrase itu bisa masuk ke non-litigasi atau litigasi? Karena arbitrase itu sendiri sebenarnya merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang mewaris unsur-unsur litigasi maupun mewaris unsur-unsur non-litigasi. Mewaris unsur litigasinya yaitu bahwa arbiter atau pihak ketiga di dalam arbitrase itu yang membantu menyelesaikan sengketa itu punya kewenangan untuk memutus perkara. Seperti halnya seorang hakim. Lah, disinilah maka dikatakan bahwa arbitrase itu kuasi litigasi. Namun sementara sarjana yang lain mengatakan bahwa arbitrase itu tetap merupakan non-litigasi. Karena putusannya bersifat final and binding atau final dan mengikat, serta arbiternya dipilih oleh para pihak. Nah, ini menarik, nanti terkait arbiternya dipilih oleh para pihak, kita akan masuk nantinya pada hukum acara Basarnas. Apakah Basarnas ini sudah memiliki hukum acara secara tunggal apa belum, mekanisme penyelesaian sengketanya sudah baku apa belum, dan sebagainya. Itu menjadi persoalan tersendiri. Kemudian lanjut. Ya, lanjut slide, next slide. Next slide. Ya. Ya, lanjut lagi. Ya, baik. Jadi di sini keuntungan penyelesaian, jangan bergerak Mas, yang tadi aja, yang ada gambar salaman. Ya, stop. Ya, jadi keuntungan penyelesaian sengketa melalui arbitrase ini ada beberapa sebetulnya dibanding keuntungan penyelesaian melalui litigasi. Walaupun jujur saja arbitrase ini juga memiliki kelemahan. Namun keuntungan-keuntungan ini kalau dilihat dari aspek bisnis itu akan lebih banyak keuntungannya daripada kerugiannya. Kenapa demikian? Antara lain bahwa putusan arbitrase itu tadi sudah saya singgung bersifat final dan mengikat. Karena di dalam sengketa bisnis diharapkan penyelesaian sengketa itu bisa sederhana dan cepat. Kalau harus melalui pengadilan, maka penyelesaian sengketanya itu dimungkinkan ada upaya hukum. Sehingga perkara itu bisa berlarut-larut. Bisa banding, bisa kasasi, setelah kasasi juga kemungkinan ada peninjauan kembali dan sebagainya. Namun di dalam arbitrase ini putusannya bersifat final and binding atau final dan mengikat. Kemudian pelaksanaannya secara cepat dan hemat. Nah, cepat dan hemat ini tadi memang sesuai dengan kebutuhan dunia bisnis. Namun satu hal saya ingin juga mempersoalkan terkait dengan mekanisme penyelesaian melalui arbitrase dalam Basarnas itu sendiri. Apakah
proses penyelesaian sengketa melalui Basarnas itu juga bisa cepat dan hemat. Kenapa saya tanyakan demikian? Karena ada pertanyaan lanjutan. Apakah di dalam Basarnas itu sudah ada mekanisme untuk menetapkan bagaimana besaran biaya dari masing-masing Basarnas, karena mengingat Basarnas itu ada yang di tingkat pusat, ada yang di tingkat kabupaten kota, ada yang di tingkat provinsi. Jadi saya memang belum melakukan penelitian secara detail, tapi kalau melihat bahwa masing-masing Basarnas itu lahir berdasarkan SK dari Majelis Ulama Indonesia yang berbeda-beda tingkatannya dan berbeda-beda daerahnya, ada kemungkinan atau ada potensi bahwa keseragaman itu sulit untuk dicapai. Kondisi inilah yang menjadi PR kita bersama, bagaimana agar supaya kita memiliki hukum acara terkait dengan pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui Basarnas itu sendiri. Kemudian bebas menentukan arbiter. Ini juga menjadi persoalan. Walaupun ini merupakan keunggulan arbitrase, namun satu hal yang saya pertanyakan, karena kebetulan saja saya ini juga pernah menjadi ketua Badan Arbitrase Olahraga Republik Indonesia atau disingkat dengan BAORI. Di mana walaupun namanya BAORI, ternyata arbitrase olahraga itu pun belum 100% menerapkan prinsip-prinsip arbitrase yang benar. Mengapa saya katakan demikian? Ini terkait penentuan arbiter. Karena apa? Karena para pihak yang bersengketa itu tidak bisa memilih arbiter kalau di BAORI. Jadi BAORI yang menetapkan majelis arbitrasenya siapa yang akan mengadili. Nah di sini di dalam Basarnas itu kalau andai kata ada sengketa itu bagaimana mekanismenya? Apakah para pihak itu diberi keleluasaan untuk memilih arbiter siapa-siapa? Nah, di sini pun juga harus ada daftar arbiter. Daftar arbiter itu harus menunjukkan kualifikasi dari masing-masing arbiter itu secara lengkap. Termasuk pengalaman pelatihannya apa, di bidang apa, pernah menyelesaikan berapa konflik, dan sebagainya. Itu data-data itu harus ada. Nah, di sini ini juga menjadi tantangan dari Basarnas itu sendiri. Kemudian mengenai rahasia yang terjaga. Idealnya arbitrase itu benar-benar confidence, benar-benar menjaga kerahasiaan para pihak juga. Karena apa? Karena di dalam Basarnas itu sendiri, saya belum melihat adanya dibangun suatu kode etik arbiter untuk mengikat mereka secara moralitas untuk merahasiakan perkara. Nah ini juga menjadi salah satu PR yang mungkin barangkali sudah ada, ya syukur, tapi saya belum pernah dengar. Karena kebetulan saya baru saja membimbing bersama Ibu Rofah terhadap mahasiswa S3 dari UII atas dari Muhammadiyah Jogja atas nama Ibu Nurul Mustari yang alhamdulillah kemarin sukses menjadi doktor. Disertasinya terkait juga mengenai membangun kelembagaan
Basarnas. Ya, disinilah mengenai rahasia bisa terjaga dan tidaknya. Kemudian ada non-precedent dan adanya win-win solution. Kalau di dalam arbitrase ini sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan istilah win-win solution. Mengapa saya katakan demikian? Karena di dalam arbitrase itu tadi kan merupakan kuasi dari litigasi. Sehingga arbiter itu punya kewenangan untuk memutus sengketa. Ya, itu jadi kondisi inilah yang seharusnya merupakan keuntungan arbitrase, tapi sekaligus bisa menjadi cermin buat kita sejauh mana Basarnas itu sudah mampu untuk benar-benar mengaplikasikan keuntungan itu kepada para pihak pencari keadilan. Lanjut. Ya, 1 menit lagi, Prof. Maaf. Oke, lanjut yang terakhir aja, slide terakhir. Slide terakhir. Lanjut, satu lagi. Ya, di sini saya ingin saling berbagi dan mengingatkan bahwa bentar, ini kok nggak bisa saya besarkan ya. Ini ada beberapa unsur yang perlu dilengkapi untuk memperkuat kedudukan Basarnas itu sendiri. Selain tadi beberapa keuntungan dari arbitrase itu harus bisa diakomodasikan oleh Basarnas, juga dari beberapa catatan saya yang ada, dari beberapa diskusi yang saya ikuti, antara lain ada yaitu kebutuhan terhadap payung hukum. Payung hukum terhadap Basarnas ini selalu menjadi persoalan karena jujur saja Basarnas ini belum memiliki payung hukum yang kuat. Karena seharusnya Basarnas itu bisa ikut dalam payung hukum Undang-Undang 30 tahun 99 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Namun undang-undang itu hanya terbatas pada arbitrase pada umumnya, belum menjurus pada arbitrase syariah. Karena belum menjurus pada arbitrase syariah, sehingga terkait dengan eksekusi yang diatur di dalam Undang-Undang 30 tahun 99 itu pun masih lari ke peradilan umum atau pengadilan negeri. Kemudian juga hukum acara arbitrase. Nah, di sini hukum acara arbitrase syariah ini kalau saya lihat belum memiliki hukum acara yang tunggal. Maksud saya yang tunggal itu bisa berlaku untuk digunakan oleh Basarnas pusat, Basarnas yang nasional, bisa juga digunakan oleh Basarnas daerah. Sehingga mereka, para arbiter, sudah sangat mudah untuk menghadapi penyelesaian sengketa yang harus diselesaikannya. Ini PR yang kedua. Kemudian yang ketiga juga berkaitan dengan sertifikasi bagi seorang arbiter. Kalau yang namanya arbiter pada arbitrase pada umumnya sebagai contoh BANI, Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang bergerak di bidang bisnis, mereka arbiternya semuanya bersertifikat. Bahkan sertifikasinya ada yang sifatnya internasional. Lah kalau untuk arbiter yang ada dalam Basarnas, itu sejauh mana mereka itu punya kewajiban untuk sertifikasi. Karena yang menetapkan tadi jujur saja dari Majelis Ulama Indonesia, apakah ada ketentuan-ketentuan terkait dengan masalah sertifikasi ini? Saya juga belum mendengar terkait dengan hal tersebut. Kemudian peningkatan kualitas arbiter ini apakah dari Majelis Ulama itu juga secara rutin membuat suatu program yang sifatnya nasional yang bisa memberikan
tambahan kemampuan bagi para arbiternya untuk mengikuti pelatihan-pelatihan. Ini juga menjadi persoalan. Kemudian sosialisasi terkait dengan keberadaan Basarnas itu sendiri terhadap pelaku usaha. Apakah selama ini pelaku usaha, khususnya pelaku usaha ekonomi syariah, itu mereka itu sudah mendapatkan informasi yang cukup tentang keberadaan dari Basarnas itu sendiri. Ini yang juga menjadi catatan. Dan ada beberapa hal yang lain lagi, ini bisa dilihat di slide saya karena waktu juga sudah habis, sudah menentukan waktunya tadi Mas Moderator, saya sudah kehabisan, saya mohon maaf, saya sudah mengambil banyak waktu, saya ucapkan terima kasih, saya kembalikan dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan atau kekurang jelasan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Beni, luar biasa Pak masukan-masukannya dan sangat berharga Pak. Dan itu memang ada beberapa program yang nanti tidak ditindaklanjuti Pak dari masukan Bapak. Terima kasih sekali lagi Prof. Beni. Ya, terima kasih. Sekaligus saya mohon izin karena saya harus mengisi rapat ini setelah ini harusnya sudah jam 10 tadi. Terima kasih Mas. Baik, Prof. Nanti kita sambung lagi. Ya, kita sambung lagi ya Prof. Nanti Prof untuk risetnya Prof. Terima kasih Prof. Kerjasama dengan Basarnas. Terima kasih Prof. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.